Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ditya. Di video ini kita akan ngebahas tentang memilih domain maupun hosting yang tepat gitu ya di Mahir website ini gitu ya. Di sini kita akan langsung memilih hosting maupun domain nantinya ya. Pemilihan yang tepat itu akan sangat menguntungkan kita gitu ya. Entah itu dari segi material maupun non material tentu saja ya. Nah, untuk domain gitu ya, bagaimana sih cara memilih domain yang tepat gitu ya? Ada beberapa kategori. Tentu saja domain yang kita pilih ini untuk kebutuhan bisnis harus bisa memenuhi beberapa kategori ini. Gitu ya, kalau nggak memenuhi jangan. Yang pertama adalah mudah diingat, gitu ya. Yang pertama adalah mudah diingat, di mana orang itu gampang banget mengingat sebuah nama domain yang kita miliki. Kemudian yang kedua, mudah diketik juga. Jangan panjang-panjang. Nah, domain yang biasanya itu mudah diketik juga akan semakin mudah diakses juga, ya. Terus usahakan nama dari domain tersebut jumlah hurufnya itu maksimal 10. Jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Nah, poin keempat itu kalau bisa unik, ya. Nama domain itu kalau bisa unik. Jadi mudah diingat, mudah diketik, maksimal 10 huruf dan juga unik. Nah, beberapa rekomendasi tempat beli domain. Tempat beli domain dari saya itu adalah di Namecheap, di GoDaddy, di Keywords, Ahkos gitu ya. Ini kebanyakan layanan luar, ada juga beberapa layanan yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau saya biasanya beli di Namecheap gitu ya, Namecheap, GoDaddy, habis itu ada di Keyword kalau di Indonesia. Saya juga merekomendasikan beli di Domainnesia ya di sini teman-teman. Oke, GoDaddy ini juga bagus-bagus, harganya juga lumayan murah. Di Niaga Hoster juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman bisa beli di ini kena captcha nih, bentar ya. Oke. Nah, jadi kalau saya yang paling saya rekomendasikan di Namecheap ya. Di sini kita bisa cari domain untuk pembelian sesuai kebutuhan kita. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah hosting ya. Hosting itu karena ini adalah sebuah rumah ya, usahakan hosting yang teman-teman miliki itu benar-benar sesuai budget yang pasti. Yang kedua, kualitasnya juga bukan kualitas yang abal-abal ibaratnya. Jangan sampai memilih kualitas hosting yang tidak memiliki kualitas bagus meskipun itu murah. Gitu ya. Kalau saya kategorinya adalah yang pertama itu stabil, gitu ya. Saya nggak butuh hosting yang cepet banget, ya butuh gitu ya. Tapi nggak urgensinya itu bukan nomor satu, gitu ya. Urgensinya bukan nomor satu, tapi nomor kesekian. Yang penting itu adalah stabil, yaitu jarang gangguan, tidak pernah down, jarang sekali ada masalah dan sebagainya. Terus supportnya bagus, nah kemudian murah, terus enggak lifetime, gitu ya. Jadi kalau ada domain yang, kalau ada layanan hosting yang dia mengklaim bahwa ada layanan hostingnya atau servernya itu lifetime, maka bisa dipastikan bahwa layanannya nantinya bisa dibilang tidak bagus. Gitu ya. Jadi jangan cari hosting yang lifetime. Saya rasa tidak ada ya, namanya rumah aja yang kita bangun itu ada umurnya. Kita butuh renovasi, kita butuh cat ulang, kita butuh membangun ulang dan sebagainya, gitu ya. Tentu saja nggak bisa lifetime. Oke. Nah, beberapa rekomendasi hosting dari saya, gitu ya, layanan hosting seperti Hakhost, Namecheap, HostGator, GoDaddy. Mas, nggak ada yang lokal ya? Kalau lokal itu teman-teman bisa beli seperti di Keywords, kemudian Dewa Web, Rumah Web, Domainnesia, terus Cloud Kilat itu juga bagus. Habis itu apalagi ya? Beberapa hosting lokal itu juga bagus-bagus. Tapi kalau saya lebih memilih luar, kenapa? Karena biasanya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat maksudnya itu lebih cepat secara service. Dan entah kenapa saya nggak pernah berjodoh gitu ya. Saya nggak pernah berjodoh untuk memakai hosting di Indonesia gitu ya. Jadi begitulah pembahasan tentang domain dan hosting, cara memilihnya, beberapa kategorinya.
Oke, dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.